Rayap kayu menyerang rumah Anda, begini membasminya. Rayap kayu termasuk dalam jenis serangga yang kerjaannya merusak furnitur atau parabot rumah dari bahan kayu. Menurut Wikipedia, rayap kayu termasuk dalam anggota infraordo Isoptera, dengan ordonya Blattodea, kecoa. Sementara dalam perkembangbiakannya, rayap ini juga sama dengan serangga lainnya yang sangat cepat serta jumlahnya tidak sedikit. Karena termasuk dalam jenis serangga sosial, maka tidak salah jika rayap masih termasuk saudara semut. Orang luar mengatakannya sebagai white ant atau semut putih. Rayap kayu ini juga selain tinggal atau sarangnya di kayu kerangka rumah atau perabotan, juga makannya bersumber dari kayu tersebut. Sehingga tidak salah jika serangga yang satu ini sangat merugikan secara ekonomi. Oleh karena itu, jika tidak segera dibasmi dan dicegah sebelum merajalela, maka jangan disalahkan apabila perabot atau furnitur dari bahan kayu bisa rusak dimakan rayap jahat ini. Binatang yang satu ini sering datang saat memasuki musim hujan. Hal itu disebabkan karena dengan suhu basah atau lembab adalah kondisi terbaik untuk rayap berkembang biak, kemudian memakan kayu yang ada di rumah. Kusen dari bahan kayu serta daun pintu adalah yang paling sering diserang oleh rayap kayu. Namun tak luput pula memakan kayu dari tiang penyangga serta parabot rumah kesayangan Anda. Rayap atau anai-anai atau semut putih adalah serangga sosial anggota infraordo Isoptera, bagian dari ordo Blattodea, kecoa, yang dikenal luas sebagai hama penting kehidupan manusia. Rayap bersarang di dan memakan kayu perabotan atau kerangka rumah sehingga menimbulkan banyak kerugian secara ekonomi. Rayap masih berkerabat dengan semut, yang juga serangga sosial. Kerusakan kayu akibat serangan rayap. Sebutan rayap sebetulnya mengacu pada hewannya secara umum, padahal terdapat beberapa bentuk berbeda yang dikenal, sebagaimana pada koloni semut atau lebah sosial. Dalam koloni, rayap tidak memiliki sayap. Namun, beberapa rayap dapat mencapai bentuk bersayap yang akan keluar dari sarangnya secara berbondong-bondong pada awal musim penghujan. Sehingga seringkali menjadi pertanda perubahan ke musim penghujan di petang hari dan beterbangan mendekati cahaya. Bentuk ini dikenal sebagai laron atau kelekatu. Rayap merupakan jenis serangga yang mudah untuk dijumpai. Selain itu, rayap juga kerap dianggap sebagai hama yang merusak benda yang berada di dalam rumah yang biasanya terbuat dari kayu. Oleh karena itu rayap kerap tidak disukai oleh sebagian orang. 1. Rayap tinggal di tempat gelap. Rayap sangat menyukai tempat yang gelap dan lembab namun tetap memiliki suhu yang hangat. Sehingga tidak heran lagi jika rayap kerap tinggal di dalam kayu atau mendekati permukaan tanah. Tinggalnya rayap di tempat gelap dikarenakan rayap tidak tahan dengan cahaya. 2. Rayap hidup berkoloni. Sama seperti lebah, ternyata kehidupan rayap yang berkoloni memiliki kedudukan masing-masing dalam suatu kelompok. Pada sistem sosialisasinya ada raja dan ratu rayap yang memiliki tugas untuk berkembang biak. Atau dalam kata lain mereka bertugas untuk menetaskan calon-calon rayap lainnya. Pemimpin atau raja dan ratu rayap biasanya memiliki perbedaan yang mencolok dari yang lainnya, yaitu ukuran tubuh yang lebih besar. Pemimpin rayap akan selalu dilindungi dan dihormati oleh kelompok rayap tersebut. Selain raja dan ratu, ada kelompok rayap tersebut juga terbagi menjadi bagian lainnya yakni kelompok prajurit dan kelompok pekerja. Kelompok rayap prajurit memiliki ukuran yang tentunya lebih kecil dari pemimpinnya. Keunikan yang dimiliki kelompok rayap prajurit ini, mereka memiliki capit atau sengatan pada bagian kepala yang digunakan sebagai senjata membela diri dan melawan musuh yang membahayakannya. Pada kelompok pekerja memiliki ciri ukuran tubuh lebih kecil dan berwarna putih. Kelompok rayap pekerja ini merupakan yang paling banyak dari lainnya. Mereka akan bertugas mencari makanan dan membentuk sarang pada kayu atau tanah. 3. Pembuatan sarang yang kompleks. Rayap pekerja akan membuat sarang dengan menggunakan kombinasi antara lain tanah atau lumpur, kunyahan kayu, air liur dan kotoran rayap sendiri. Ada beberapa bagian-bagian pada sarang tersebut antara lain tempat hidup rayap, penampungan air melalui kondensasi, ruang reproduksi atau untuk berkembang biak dan terkadang ada pula ruang penyimpanan makanan. Ruangan-ruangan pada sarang tersebut terhubung dengan dibuatnya labirin-labirin atau terowongan, yang dapat memberikan udara ke dalam sarang dan membuat rayap dapat bergerak dengan lebih leluasa di dalam sarangnya. Oleh karena itu, biasanya sarang rayap seringkali bertumpuk-tumpuk dan meninggi bahkan sampai muncul ke permukaan tanah, bahkan ada pula yang akhirnya membentuk gundukan besar. Bergotong royong mengumpulkan makanan.
Rayap akan bekerja sama mengumpulkan makanan setiap harinya, pastinya hal tersebut dilakukan oleh rayap pekerja. Makanan yang telah didapat biasanya akan dikumpulkan ke dalam suatu rongga atau ruangan khusus penyimpan makanan. Makanan-makanan ini nantinya akan dikonsumsi oleh semua anggota rayap. Rayap-rayap pekerja juga akan menimbun persediaan makanan mereka sebagai bekal apabila musim dingin tiba dan tidak memungkinkan mereka untuk mencari makanan karena terbatasnya sumber makanan akibat hujan. Jamur yang berada di lingkungan tempat tinggal rayap biasanya adalah sumber utama makanan mereka. 4. Manfaat sarang rayap. Meski rayap dianggap sebagai hama bagi manusia, ternyata rayap juga memiliki manfaat dalam kehidupan. Manfaat-manfaat tersebut dapat diperoleh dari sarang rayap. Beberapa ilmuwan sudah menguji manfaat dari sarang rayap melalui beberapa penelitian. Pada penelitian di Amerika Serikat disebutkan bahwa tanaman yang memiliki sarang rayap di sekitarnya akan memiliki kemampuan bertahan hidup lebih lama pada musim panas dan kemarau yang panjang. Selain itu, sarang rayap juga dapat menjadi tolok ukur kesuburan dari tanah dan banyaknya jumlah cadangan air pada daerah tanah yang kering. Adanya sarang rayap dapat menjaga ketahanan dan kesehatan ekosistem yang ada di sekitarnya. Sarang rayap yang dapat tumbuh sampai 5 meter akan menjadi penunjuk arah bahwa ada cadangan air di lingkungan tersebut yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya. Meski sering dianggap sebagai hama, ternyata di sisi lain rayap memiliki sarang yang begitu berguna bagi makhluk hidup lainnya. Antara lain seperti menyuburkan tanah dan menjadi penunjuk arah adanya cadangan air yang dibutuhkan makhluk hidup. Karena seperti yang kita ketahui Tuhan akan menciptakan makhluk hidup dengan manfaatnya masing-masing, begitu juga rayap dengan manfaatnya bagi lingkungan sekitarnya. Pertarungan dengan koloni lain. Untuk rayap kayu lembab, koloni mereka sangat rentan diserang oleh koloni semut merah atau hitam. Biasanya semut hitam yang ada di darat akan memanjat pohon dan merusak sarang mereka lalu mengambil salah satu rayap pekerja dan rayap prajurit akan mengambil perannya sebagai tim keamanan dan berusaha menyerang semut. Kemudian terjadilah pertarungan antara semut pekerja yang dibantu semut prajurit dengan rayap prajurit. Dalam pertarungan ini biasanya prajurit koloni rayap kalah dan membatasi area terowongan bagian luarnya karena telah dikuasai oleh koloni semut. 5. Menjadi rayap pekerja. Peran pertama adalah rayap pekerja, dengan jumlah terbanyak di koloni. Tugas mereka mencari dan menyimpan makanan, merawat induk dan larva, membangun dan memperbaiki sarang. Rayap dari kasta inilah yang dapat merusak bangunan kayu karena memiliki kemampuan mencerna selulosa dalam kayu, di mana hasil pencernaan akan dimuntahkan dan dipersembahkan sebagai makanan induk, prajurit dan para larva. Jenis rayap paling merusak adalah rayap formosa karena memiliki koloni sangat besar.